baik. Maka inilah salat Bapak Ibu rahimakumullah. Ciri yang selanjutnya adalah bahwa yang disebut orang-orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni mereka yang senantiasa menaati perintah Allah dalam mendistribusikan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Infak niku bisa berupa infak yang wajib, seperti kita menunaikan zakat, atau bisa berupa infak yang sunnah, panjenengan sedekah, panjenengan memberikan santunan, panjenengan sedekah untuk membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Maka itu merupakan sebuah amal yang sangat utama Bapak Ibu rahimakumullah, dan merupakan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yakni ia beriman kepada Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan dia juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an. Lah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an napa mawon Bapak Ibu rahimakumullah? Napa mawon? Yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim napa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, Pak. Kalau kepada Nabi Dawud, asma kitabnya Zabur. Artinya kita beriman kepada seluruhnya. Kita tidak membeda-bedakan antara kitab-kitab tersebut. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam keyakinan kita, dalam keyakinan umat Islam, beriman kepada kitab itu merupakan kewajiban. Tetapi kita meyakini bahwa kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran itu telah mengalami distorsi. Artinya banyak yang dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang membedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, kata Allah, yakni orang yang mempunyai 5 sifat tadi. Mereka yang beriman terhadap yang gaib, mereka yang senantiasa menjaga solatnya, mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan mereka yang beriman terhadap sesuatu hari akhirat. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan mereka itulah yang berjalan di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang beruntung. Maksudnya beruntung napa Bapak Ibu rahimakumullah? Adalah mereka adalah orang-orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kebahagiaan di akhirat napa? Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira cukup nggih, cukup karena waktunya terbatas. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada panjenengan semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ketika Quran ini diturunkan, kondisi Nabi kan buta huruf. Artinya pertanyaan saya, siapa yang menarasikan atau menulis? Kan lesan ya, mungkin turunnya kan bukan berupa ayat-ayat ya.
Mungkin ini perkiraan saya turunnya itu semacam lesan gitu. Nggih. Nah, siapa yang menuliskan ayat-ayat yang diturunkan ini? Sementara untuk mempelajari Quran itu kan ada ilmu-ilmu yang banyak sekali. Misalnya tajwid, nahwu, soroh, balaghah dan lain-lain. Terima kasih. Kalau kemudian katanya Nabi Muhammad itu buta huruf, kok bisa mengkoreksi, Pak? Mengkoreksi ketika Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat. Jadi ngeten, Pak, di antara yang membedakan antara Nabi dengan kita itu terkait ummi niki. Jadi Nabi niku tidak pernah membaca dan menulis, juga tidak bisa membaca dan menulis. Kalau orang biasa, Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang, Pak, orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu identik dengan kebodohan. Itu kalau sekarang, Pak. Tetapi hal ini berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa zaman tersebut, era tersebut, kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang itu tidak diukur dari membaca dan menulis, Pak. Jadi sudut pandang zaman itu beda-beda. Niki yang pertama saya jelaskan sejarah Arab pada waktu itu. Tingkat kepintaran seseorang pada waktu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini diukur dari sebanyak apa hafalan syairnya, dan seindah apa dia dalam menggubah syair. Orang yang bisa menulis pada waktu itu niku merupakan aib. Makanya Sayyidina Umar itu termasuk orang yang bisa menulis dan membaca, dan beliau berpesan kepada salah satu temannya bahwa harap dirahasiakan. Jadi orang yang bisa membaca dan menulis pada waktu itu merupakan aib, Pak. Ini dalam konteks sejarah ketika Al-Quran diturunkan. Kita kembali kepada masalah ummi tadi. Perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita zaman sekarang tidak bisa membaca dan menulis, niku identik dengan kebodohan. Tetapi Nabi Muhammad SAW niku benten. Ketidakbisaan beliau dalam membaca dan menulis justru itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang Arab pada waktu itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sepakat akan keagungan bahasa-bahasa Al-Quran, keindahan sastra Al-Quran, yang bahkan pada waktu itu ketika sastra sudah sedemikian maju, orang-orang Arab tidak bisa membuat yang sama dengan Al-Quran, Pak. Dan sekali lagi bahwa ketidakbisaan Nabi Muhammad SAW itu dalam membaca dan menulis itu justru menjadi yang pertama, menjadi bukti akan keautentikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi, bukan karangan siapapun, tetapi merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tadi saya jelaskan, setiap wahyu diturunkan kepada Nabi, Bapak Ibu, Nabi memanggil beberapa sahabat, yang mana sahabat niki kalau dalam bahasa ilmu Al-Quran disebut kutabul wahyi, atau para penulis wahyu. Jadi setiap Al-Quran diturunkan maka Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabatnya, letakkan ayat ini setelah ayat ini, tulis ayat ini setelah ayat ini, itu kata Nabi. Lalu kemudian kok bisa Nabi tahu itu betul apa salah yang ditulis oleh mereka? Maka disinilah kemudian peran malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi yang ngoreksi ini nggih langsung Jibril, Pak.
Kalau kemudian terjadi kesalahan para penulis wahyu, maka Jibril segera menyampaikan kepada Nabi.